Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, semoga kalian baik-baik hari ini ya guys. Kali ini saya akan merangkum sebuah film horor legendaris di Indonesia yang berjudul Pengabdi Setan yang dirilis tahun 2017. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke intinya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan pada seorang wanita yang sedang meminta pembagian royalti ibunya yang selama ini bekerja sebagai penyanyi. Namun ketika ia meminta itu, orang kantor mengatakan bahwa ibunya tersebut tak lagi terkenal akibat sudah tua dan sering sakit-sakitan. Mendengar jawaban orang kantor, ia pun tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana ibu kamu? Sudah ada kemajuan? Royalti tahun-tahun sebelumnya, Pak. Oh, sudah dibayarkan. Bapak tidak bisa bantu banyak karena Wanita tadi bernama Rini. Di perjalanan menuju pulang, Rini begitu lesu karena hanya mendapatkan sedikit royalti dari apa yang sebelumnya dia harapkan. Tiba di rumah, ia melaporkan semua yang terjadi ke sang ayah tentang pemberian royalti orang kantor ke dirinya. Tak lama mereka berbicara, sang ibu lalu memanggil menggunakan lonceng khusus yang diberikan. gimana, Rin? Ya, balik lagi, Nek. Saat Rini menaiki tangga menuju ke kamar sang ibu, suasana di sana mulai terasa aneh. Apalagi ketika ia baru masuk di dalam kamar. Si ibu tiba-tiba kejang sambil memandangi atap sudut rumahnya. Melihat hal tersebut membuat Rini begitu kebingungan ya guys ya. Untungnya tak lama berselang sang ibu pun kembali tertidur dan membuat Rini menjadi sedikit tenang, lalu meninggalkan kamar. Di malam hari, si ayah memutar album musik istrinya. Tak lama salah satu anak lelakinya datang. Ia bernama Tony. Di waktu bersamaan, Rini sedang masak untuk orang rumah. Selain Tony, Rini juga memiliki dua adik lagi. Mereka bernama Bondi dan Ian. Saat mereka semua sibuk bercanda, lonceng sang ibu pun kembali berbunyi. Mendengar itu, Tony lalu bergegas menghampiri ibunya tersebut. Jam tangan kau mana? Tuh, Pak aku bawa rendang nih. Makan. Dapat duit dari mana? Saat sedang tertidur, Rini tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara lonceng tanda panggilan ibunya. Merasa penasaran, ia kemudian bangun, berjalan menuju kamar sang ibu. Akan tetapi, betapa terkejut dan sedihnya Rini ketika melihat ibunya itu berdiri di depan jendela, namun sesaat selanjutnya terjatuh dan meninggal. Besok paginya, ibu mereka dikuburkan di sebuah pemakaman umum yang berada sangat dekat dengan rumah mereka. Di situ banyak warga yang datang, dipimpin langsung oleh Pak Ustadz. Setelah pemakaman selesai, mereka semua kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan di malam hari, sang ayah memanggil kembali Pak Ustadz beserta para warga guna mengadakan pengajian secara saksama. Bondi, kau ngapain? La ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah. Sehabis pengajian, sang ayah mengajak Bondi dan Iam berbicara sebelum mereka berdua tidur di kamar.
Di sana, si ayah tetap memberikan beberapa kata penyemangat kedua anaknya tersebut. Setelah itu, demi mendapatkan sejumlah uang untuk membayar hutang, sang ayah pun pamit ke Rini dan Tony berangkat ke Jakarta besok. Awalnya mereka berdua sempat melarang ayah pergi, namun setelah mendengar penjelasan si ayah tentang itu, mereka akhirnya mengerti. Kalian kan juga udah besar-besar. Perlu bapak buat apa kira-kira? Akibat gelisah, Bondi bangun dari tempat tidur, kemudian terus menatap ke arah pemakaman umum melalui jendela. Tak lama Ian tiba-tiba datang di sampingnya dan membuat Bondi menjadi kaget. Di sisi lain, Tony sedang asik mendengar radio di kamarnya. Tak lama berselang, ia mendengar suara lonceng panggilan sang ibu. Merasa penasaran, ia lalu mendatangi kamar ibunya tersebut. Akan tetapi, betapa terkejutnya dia ketika melihat lonceng yang melayang disertai bunyi dengan sendirinya. Saat Tony sedang beristirahat di kamar dan kembali mendengar musik di radio, ia mendengar beberapa suara aneh yang keluar dari speaker radio tersebut. Walaupun dirinya telah mengubah saluran, tetap saja suara aneh itu muncul. Dan benar bahwa di situ ada sesuatu yang aneh, karena tiba-tiba sang ibu muncul di samping tempat tidurnya dengan suara yang sangat menyeramkan. Namun, ketika Tony menyalakan lampu kamar, sang ibu pun menghilang dari pandangannya. Sisiri ibu Tony. Sesaat kemudian, Ian terbangun dari tempat tidur akibat dirinya kebelet pipis. Merasa demikian, ia lalu mencoba membangunkan Bondi untuk menemaninya. Setelah mereka berdua pipis, Ian melihat ada yang aneh di lukisan dinding rumahnya. Mendengar perkataan adiknya tersebut, Bondi pun menutup lukisan itu menggunakan kain. Akan tetapi, tiba-tiba kain yang digunakan untuk menutup lukisan bergerak sehingga membuat mereka ketakutan. Kenapa? Di pagi hari, anak Pak Ustadz mengajar Rini keluar rumah untuk menyampaikan sesuatu, yang dimana ia hendak menceritakan tentang hal aneh yang dirinya lihat waktu mengubur ibu Rini. Nama anak Pak Ustadz itu adalah Hendra. Setelah mereka berbicara panjang lebar, Rini kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia begitu panik mendengar teriakan Bondi yang melihat nenek mereka telah jatuh ke dalam sumur. Beberapa hari setelah kematian si nenek, Rini minta tolong Hendra untuk mengantarnya ke kota, menemui salah satu orang kenalan si nenek, sekalian menyampaikan pesan surat yang sempat ditulisnya sebelum meninggal. Setelah menempuh jarak cukup jauh, mereka akhirnya tiba di lokasi. Iya. Antar aku ke kota. Oh iya, nama kenalan si nenek adalah Pak Budiman. Di situ Rini sangat bingung ketika mendengar penjelasan yang dikatakan oleh Pak Budiman, karena menjelaskan tentang sesuatu hal goib. Bahkan Rini sama sekali tak percaya semua itu. Apalagi saat Pak Budiman berkata kalau ibu mereka itu berdoa bukan kepada Tuhan, namun kepada iblis demi meminta keturunan. Setelah mendengar penjelasan Pak Budiman, ia lalu diberi sebuah buku panduan. Habis itu mereka berdua pamit pulang. Saya nggak pernah mengerti soal berdoa kepada iblis. Untuk mendapatkan keturunan. Jadi Di sini ada tulisan saya.
Berhari-hari berikutnya, tak tahan lagi akibat sering melihat dan merasakan sesuatu yang aneh di rumah. Rini akhirnya memanggil Pak Ustadz guna melihat setiap ruangan rumah yang dirasa memiliki sesuatu. Malam harinya, Rini coba menerapkan nasihat Pak Ustadz yang diberikan tadi, yaitu rajin sholat di dalam rumahnya. Akan tetapi, saat dia hendak melaksanakan sholat, ia malah kembali terus diganggu oleh roh-roh jahat. Setelah kejadian tersebut, Rini kemudian bergerak cepat membawa adik-adiknya menuju ke rumah Pak Ustadz malam itu juga untuk meminta bantuan. Paginya, Hendra mendapat telepon dari Pak Budiman yang dimana ia disuruh datang ke rumahnya guna diberikan beberapa petunjuk selanjutnya. Di situ, Tony ingin ikut, namun Hendra berkata untuk di rumah saja menjaga saudara-saudaranya. Pak Budiman telepon, ada yang penting katanya. Ada makhluk yang lebih kuat dari manusia atau jin. Kau jaga kakak dan adik-adikmu saja. Tiba di kota, tepatnya kediaman Pak Budiman, Hendra terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun di awal Pak Budiman sempat meragukan keseriusan Hendra, namun setelah melihat kegigihan yang dimiliki, ia lalu menceritakan semuanya. Akan tetapi, saat di perjalanan menuju pulang, Hendra mengalami kecelakaan maut yang membuat dirinya meninggal dunia. Sedang terjadi, Pak. Beberapa hari kemudian, sang ayah telah pulang kembali. Mereka pun sudah membereskan semua barang-barang untuk dibawa pergi meninggalkan rumah. Tak lama datang Pak Ustadz berkunjung, ingin memberikan mereka ucapan perpisahan. Namun, hingga malam tiba, mobil yang mereka pasang untuk mengantar tak kunjung datang juga. Ingin mengucapkan selamat jalan. Makasih, Pak. Akibat itu, mereka semua dengan sangat terpaksa harus kembali menginap. Tepat di malam itu juga adalah puncak dari segala keseruannya. Bahkan Pak Ustadz tewas setelah bertemu langsung dengan para roh jahat. Untungnya ketika mereka semua mulai terpojok, Pak Budiman tiba-tiba datang, menjemput dengan menaiki mobil besar dan membawa mereka semua ke tempat yang aman. Terima kasih sudah menonton rangkuman film Pengabdi Setan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys ya. See you, bye-bye.